Bang Emok, Bang Keliling, Bang NBK, Bang Pancasila, aku berjanji nggak datang disusul ke rumah. Lah saya tahu kebudayaannya, ditagih supaya wong Indramayu nggak kemiskinannya meningkat. Gimana caranya? Anaknya pada sekolah, sekolahnya ya disiapin, SD-nya harus bagus-bagus, tiap kelasnya harus ada toiletnya, SMP-nya ya harus bagus-bagus. Nanti bangunan terbagus itu adalah SD, SMP, dan SMA. Bangunan terbaik itu adalah sekolah. Nggak boleh asal bangun, nggak boleh asal bikin. Guru-gurunya harus hebat-hebat. Nanti dipaksa orang-orang untuk sekolah, tamat SMA. Yang muda-muda jangan kawin aja. Sama orang Indramayu, orang Subang sama. Musim panen pada kawin, musim paceklik pada cerai. Hajatan harus rame-rame, ada gantangan, kondangan dikasih rokok dulu, nanti kondangannya 200.000, nggak datang disusul ke rumah. Lah saya tahu kebudayaannya, ditagih. Tahu saya kan sering kondangan ke Pangsor, ke situ ke Haur Gelis. Tahu saya, kebiasaan. Saya sering kondangan, kalau lewat ada yang hajatan, kondangan saya sambil kasihin, nggak usah dipikirin, nanti saya kawin balikin, nggak usah. Orang saya nggak akan kawin sama yang jelek kok. Ini kebudayaan. Kalau kata orang Sunda itu kajenting tekor asal sohor. Orang Indramayu sama, bener nggak? Biar tekor asal, nggak butuh kulkas, pinjem nggak butuh kompor gas, nganjuk kompor, nggak butuh tempat tidur, nganjuk tempat, nggak butuh motor, nganjuk nggak punya suami, nganjuk outsourcing. Apalagi yang nelayan sama, harus dirubah, nggak pernah nabung, nggak pernah nyimpen, lagi banyak pesta terus. Bener gak? Lagi paceklik pinjam duit renten. Bang Emok, Bang Keliling, Bang NBK, Bang Pancasila, aku berjanji tiap RT ada kelompoknya, ada koordinatornya. Ini nyalur-nyalurin pinjeman. Lah saya tahu yang begini-begini. Bener gak? Lah sampai kapan mau kaya? Panen ngambilnya lebih, nanti paceklik ngambil lagi, bayar panen. Lagi nggak ada ikan musim angin barat, pinjam ke tokeh. Nanti giliran ikan banyak, duitnya habis dipotong sama tokeh. Rumah kagak kebangun, anak kagak sekolah, di rumah cerai terus, ganti bini, cari bini yang nggak perlu duit, ternyata nggak nemu. Bener gak? Bener gak? Ya harus dirubah, budayanya dirubah, jangan. Harus dirubah. Anak-anak belum waktunya naik motor, ya jangan naik motor. Bener gak? Anaknya nabrak orang, motornya rusak, orangnya harus dibayar, harus diganti. Bener gak? Ini harus segera dibenahi. Belum waktunya pakai handphone, ya jangan pakai handphone. Anaknya tiap hari main game terus, Mobile Legend terus. Saya keluarin aturan, anak SD dan SMP dilarang menggunakan HP. Nanti kalau masih ada anak SD dan SMP pakai HP, lapor gubernur, nanti dijemput dibawa ke barak militer. Ya harus dipaksa. Nggak bisa lagi, ini harus dipaksa. Rakyat Jawa Barat kalau ingin maju, ya harus dipaksa. Kenapa hari ini guru kalah oleh muridnya, emak sama bapak kalah oleh anaknya? Gurunya nggak berani nindak, emak bapaknya nggak berani ngelawan anaknya yang nangis sambil banting pintu. Ke sawah kagak mau, ke laut kagak mau, duit pengen makan, pengen enak, bensin pengen ada, HP pengen kebeli, kuota pengen kebayar. Ya meneng baik, bapaknya ngelamun, kepalanya nyot. Bener nggak? Jadi kalau ngomong kemiskinan, nggak ada sekarang miskin tuh, nggak ada. Orang miskin sekarang telur kebeli, orang miskin sekarang beras kebeli, orang miskin sekarang bajunya nggak robek-robek, nggak masih pakai sendal jepit. Problemnya apa hari ini? Bukan urusan miskinnya, biaya hidupnya yang mahal. Yang mahal bukan biaya hidupnya, biaya gengsinya yang mahal. Yang mahal itu bayar gengsi. Kayak pejabat, yang mahal itu bukan ongkos pejabatnya, gengsi pejabatnya. Di depannya dikawal 3, di belakangnya 3. Bener nggak? Di sininya sudah ada petugasnya. Satu pejabat 50 pegawai, beak duit Pemda. Iranga banguna aku siate ira. Bener gak? Efektifkan ini, efektifkan. Kenapa diefektifkan? Karena kita harus menjadi negara maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Indonesia harus terbebas dari buta huruf, dari kemiskinan. Rakyatnya harus terbebas dari hutang.